Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama, perkenalan dulu. Saya sendiri Muhammad Abdul Jalani, NPM 02021012. Dan rekan saya Nia Arinda Dewi, NPM 1902021015. Oke, ya materi yang pertama yakni hukum sebagai objek penelitian hukum adalah objek formal untuk menentukan metode yang dipergunakan dalam memahami objek tersebut. Selanjutnya, metode akan menentukan produk yang dihasilkan dan produk tersebut dinamakan teori hukum. Sebagai suatu sistem hukum terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama struktur, kemudian yang kedua substansi, dan yang ketiga budaya hukum. Ketiga subsistem tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nia Arinda Dewi. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu hukum sebagai ilmu diskursus hukum dan moralitas. Diskursus hukum adalah menunjukkan pada proses intelektual untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan secara langsung. Pengembangan tradisi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum yang terorganisasi secara politik sebagai suatu keseluruhan, dan pengembangan tradisi serta nilai-nilai profesi hukum. Berikutnya moralitas, yaitu suatu syarat minimum berupa keterbatasan setiap orang untuk mengatur perubahan yang ada di masyarakat. Bahwasanya hukum positif seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga dibutuhkan ruang moral yang harus memiliki pengemban hukum dalam melakukan penegakan hukum. Selanjutnya, hukum sebagai aturan. Hukum sebagai aturan yaitu petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, dan suatu sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Aturan tersebut berfungsi mengatur dan memiliki sanksi yang memaksa yang dapat langsung diterapkan oleh aparat negara. Selanjutnya, hukum sebagai perilaku masyarakat. Hukum dalam masyarakat mempunyai 2 sifat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif tersendiri itu dapat dilihat sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan sifat aktif yaitu sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis berupa undang-undang atau jurisprudensi, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Maksud dari kodifikasi tersebut adalah proses menghimpun dan menyusun secara sistematik berbagai hukum atau peraturan di bidang tertentu yang ditetapkan oleh negara. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan.